Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online, mengkaji dan berbagi para sahabat ngaji online. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk melanjutkan materi dari Ngaji Alfiyah. Mungkin agak lama saya tidak upload materi Ngaji Alfiyah ini dikarenakan ada beberapa hal yang perlu saya dahulukan. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu kali ini kita akan membahas tentang ismul isyarati atau tentang isim isyarah. Dan adapun jumlah bait yang akan kita pelajari pada kali ini ada 6 bait, yaitu mulai dari bidzali mufradin mudzakkarin asyir bidzi wadih tita alal unsak tasir wadhanitani lil musannal murtafi wa fi siwahu daini tainid kurtuti wa biula asyir li jam'in mutlaqa wal maddu aula waladal bu'tintiqa bil kafi harfan dunala min au ma'ah wal lamu in qaddamtaha mumtani'ah wa bihuna aw hauna asyir ila danil makani wa bihil kafasila fil bu'di aw bi thammafu aw hanna aw bihuna likantikan aw hinna. Baik, sebelum saya menjelaskan maksud dari 6 bait ini, seperti biasa saya coba untuk mengartikan bidzali mufradin mudzakkarin asyir. Bidza dengan dza li mufradin mudzakkarin, yaitu untuk mufrad mudzakkar, asyir jadikanlah sebagai isim isyarah. Kemudian bidzi dengan dzi, wadhi dan zi, ti dan ti, ta yang terakhir adalah ta, berarti ada 4 macam. Alal unsa itu menunjukkan pada yang muannas atau yang perempuan. Iktasir cukupkanlah. Kemudian wadhanitani lil musannal murtafi wa fi siwahu daini tainid kurtuti. Wadhanitani dan lafadz dhani dan tani lil musanna itu untuk isim isyarah yang bermakna 2, al murtafi yang mahal rafa. Wa fi siwahu dan selain mahal rafa, zaini taini yaitu menggunakan isim isyarah zaini dan taini. Uzkur sebutlah, tuti dan patuhilah. Wa bi ula dan dengan lafadz ula asyir jadikanlah isim isyarah di jam'in untuk menunjukkan jamak mutlakon secara mutlak. Wal maddu aula, sedangkan membaca ula dengan mad atau dengan panjang yaitu ulai, aula lebih utama. Waladal bu'dintiqo, untuk musyar ilaih yang jauh, intiqo maka ucapkanlah bil kafi harfan dengan menambah huruf kaf. Dunalamin au ma'a, baik itu tidak bersamaan dengan lam atau bersamaan dengan lam. Wallamu in qaddamtaha mumtani'ah. Wallamu dan adapun huruf lam in qaddamtaha jika sudah kamu menambahkan ha mumtani'ah maka tidak boleh. Wabihuna awahuna asyir ilah danil makani wabihil kafasuilah, dan adapun huna dan hahuna asyir ilah danil makani itu menunjukkan isim isyarah yang dekat. Wabihi dan dengan kata huna awahuna al kafasilah sambungkanlah dengan kaf fil bu'di ketika dia menunjukkan musyar ilaih atau isim isyarah yang jauh. Au bisamma atau yang jauh di sini menggunakan sama. Fu ucapkanlah au hana atau menggunakan hana. Au bihunalika intikon au hina, atau dengan hunalika intikon ucapkanlah au hina atau dengan menggunakan hina. Baik, itulah makna dari 6 bait ini. Adapun penjelasannya silakan simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Baik, kita akan kaji dari bait pertama, yaitu bidzali mufradin mudzakkarin asyir bidzi wadih tita alal unsak taswir. Di sini sebenarnya mudah karena Ibnu Malik hanya menyampaikan tentang model dari isim isyarah, yaitu pada bait pertama jika itu menunjukkan pada mufrad mudzakkar yaitu 1 laki-laki, asyir bidza, maka isim isyarahnya adalah dza. Contohnya adalah dzarrojulu qaimun misalnya, maka nanti artinya dzarrojulu ini laki-laki, qaimun yaitu berdiri. Kemudian bidzi wadih tita alal unsak taswir, ini maksudnya adalah untuk muannasnya. Kalau tadi mudzakkar menggunakan dza, maka muannas ada 4. Maka di sini 1:4 jika untuk mufrad mudzakkar yaitu dza, sedangkan untuk perempuannya yaitu ada 4. Zi, zih, dan ti dan ta. Iktasir cukupkanlah.
Adapun contohnya misalnya yang di, kita tinggal mengatakan zil mar'atu qaimatun. Yang zihil mar'atu qaimatun. Dan til mar'atu qaimatun, tal mar'atu qaimatun. Jadi itulah maksud dari bait pertama. Musannif hanya ingin menyampaikan bahwa dza itu digunakan untuk mufrad mudzakkar, sedangkan untuk mufrad muannasnya kita bisa memilih antara 4, yaitu bisa menggunakan zi, menggunakan zihi, kemudian menggunakan ti atau menggunakan ta. Kemudian pada bait kedua, wadzanitani lil musannal murtafi, itu maksudnya adalah untuk menunjukkan makna dua, maka gunakanlah isim isyarah kalau laki-laki menggunakan zani ditambah dengan menggunakan alif. Kemudian kalau perempuan menggunakan tani. Itu jika mahal rafa. Wa fi siwahu, berarti selain mahal rafa, itu bisa berupa nasab atau mahal jar, maka gunakanlah zaini atau taini kalau perempuan. Maka ini sebenarnya sama dengan i'rab dari isim tasniyah. Hanya saja isim isyarah itu adalah isim yang mabni, maka di sini bukanlah berubah, hanya saja modelnya bermacam-macam. Kalau model rafa maka gunakanlah zani atau tani, sedangkan kalau model nasab menggunakan zaini atau taini. Begitu juga yang model jar. Kemudian pada bait yang ketiga, wabiula asyir li jam'in mutlaqah. Kalau ingin menunjukkan pada musyar ilaih yang jamak serta mutlak, baik itu rafa, nasab atau jar, dan juga di sini yang dimaksud dengan mutlak adalah ketika berupa mudzakkar atau muannas itu sama, yaitu menggunakan kata ula, wabiula asyir li jam'in mutlaqah. Kemudian wal maddu aula. Di sini Ibnu Malik kemudian mengatakan bahwa membaca dengan panjang atau mad itu lebih baik atau lebih utama, yaitu dibaca ulai. Artinya kita bisa menggunakan kata ula, akan tetapi lebih baik kita mengatakan ulai. Ternyata memang ada dua pendapat dalam masalah ini, dan Ibnu Malik mendukung bahwa penulisan untuk musyar ilaih jamak secara mutlak itu menggunakan ulai wal maddu aula. Dan di sini ternyata Ibnu Malik mengikuti pendapat dari Hijazin, orang-orang Hijaz. Sedangkan untuk Banu Tamim itu menggunakan kata ula, tidak menggunakan ulai. Kemudian waladal bu'din tiqa, ini sudah pada pembahasan lain. Untuk musyar ilaih yang jauh intiqa, maka ucapkanlah bil kafi harfan, dengan menambah huruf kaf. Jadi kalau tadi za misalnya, maka kita tambah dengan menggunakan kaf, yaitu menjadi dzakar rajulu qaimatun. Berarti itu sudah menunjukkan makna jauh. Adapun kalau tadi seperti halnya dzar rajulu, itu artinya di sini. Tapi kalau sudah ditambah dengan kaf, maka artinya di sana, karena menunjukkan pada musyar ilaih yang jauh. Kemudian dunala min au ma'ah, baik itu bersamaan dengan lam atau tidak. Jadi kita boleh mengatakan zaka atau zalika, itu menunjukkan musyar ilaih yang jauh. Akan tetapi pada bait berikutnya, wallamu in qaddamtaha mumtani'ah, jika sudah ditambah dengan hak tambih di depannya, maka kita tidak boleh menambahkan lam. Adapun contoh yang menggunakan kaf, misalnya dari za menjadi zaka. Adapun yang perempuan misalnya ti menjadi tika, maka ketika ditambah dengan kaf sebagaimana tadi, maka maknanya akan menjadi makna jauh. Atau kita boleh menambahkan lam. Jadi ini yang dimaksud dengan dunalamin au ma'ah. Kita boleh menambah kaf, baik itu bersamaan dengan lam atau tidak. Adapun yang bersamaan dengan lam, contohnya misalnya adalah za menjadi zalika. Nah, yaitu dengan menambahkan huruf lam dan huruf kaf. Atau untuk yang muannas misalnya adalah dari ti menjadi tilka, ada huruf lam dan ada huruf kaf. Kemudian wallamu in qaddamtaha mumtani'ah, ini yang tidak diperbolehkan, yaitu ketika sudah ada huruf ha di depannya, maka tidak boleh kita menambahkan huruf lam. Maka kita tidak boleh mengatakan hadzalika, yaitu ada huruf ha kemudian ada huruf lam. Maka dengan ini jelas bahwa ha dan lam dalam isim isyarah itu tidak boleh bersamaan. Maka kita pilih salah satunya, bisa kita menggunakan hadzaka
atau menggunakan zalika. Tidak boleh menggunakan hadzalika. Ini yang dimaksud dengan wallamu in qaddamtaha mumtani'ah. Wa bihuna aw hauna asyir ila danil makani. Sampai di sini bahwa maksudnya adalah huna dan hahuna itu dipakai untuk menunjukkan musyar ilaih bermakna danil makani, yaitu tempat yang dekat. Sehingga nanti artinya huna yaitu di sini, au hahuna ini juga mempunyai makna di sini. Kemudian wabihil kafasila fil bu'di au bithammafu au hanna au bihunalikan tikon au hinna. Maka bait di sini adalah kebalikan dari yang di depan untuk menunjukkan tempat yang jauh, yaitu artinya di sana, maka gunakanlah kaf. Jadi kaf di sini menunjukkan arti yang jauh. Kemudian untuk yang bermakna jauh bisa juga menggunakan kata sama au bithammafu. Ucapkanlah dengan menggunakan kata sama. Atau untuk yang jauh kita bisa menggunakan henna au bihunalika, atau kita bisa menggunakan lafadz hunalika. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan hina. Ini yang dimaksud dengan intikon au hinna. Jadi inilah isim isyarah untuk menunjukkan makna tempat yang jauh. Maka jelas dari bait ini bahwa ketika ingin menunjukkan musyar ilaih yang dekat, maka jangan menggunakan huruf kaf. Sedangkan ketika menunjukkan musyar ilaih yang jauh, maka gunakanlah kaf. Ternyata dari bait ini Ibnu Malik hanya membagi musyar ilaih itu pada dua macam, yaitu ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau yang dekat, maka janganlah menggunakan huruf kaf. Adapun untuk makna jauh, maka gunakanlah kaf. Ini beda dengan halnya para jumhur ulama, yaitu membagi isim isyarah dengan 3 bagian. Yang pertama adalah mempunyai makna dekat, kemudian mempunyai makna mutawassit, dan yang terakhir mempunyai makna jauh. Yaitu apabila tidak ada huruf kaf dan huruf lam, itu mempunyai makna dekat. Sedangkan ketika bersamaan dengan huruf kaf saja, itu mempunyai makna pertengahan, yaitu mutawassit. Kemudian yang terakhir, ketika isim isyarah sudah bersamaan dengan kaf dan lam, maka itu menunjukkan musyar ilaih yang jauh. Adapun untuk cara baca isim isyarah, tentunya karena ini mabni, maka di sini Ibnu Malik tidak menyinggung sama sekali tentang bagaimana cara baca isim isyarah, karena cara bacanya bacalah sebagaimana lafadz-lafadz yang sudah disampaikan tadi. Hanya saja di sini saya sedikit menambahkan bahwa ada sebuah kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'ribanatan au bayanan au badal. Artinya ketika ada kalimat yang berupa isim ma'rifat bersamaan dengan alif lam atau al yang terletak setelah isim isyarah, maka i'rabnya harus ikut pada isim isyarahnya, dan itu bisa menjadi badal, bisa menjadi na'at, atau menjadi ataf bayan. Contohnya misalnya wala taqraba hadhihi syajarata, maka lafadz asy-syajarata itu ikut pada lafadz hadhihi, yang mana hadhihi menjadi maf'ul bih dari taqraba. Itu yang dimaksud dengan mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al uribanatan au bayanan au badal. Baik, demikianlah uraian singkat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان